Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ayu Trisafika dan teman saya Ignas Solihatul Hamidah. Di sini kita akan mempresentasikan mata kuliah Statistik for Education, di mana dosennya adalah Miss Diah Ayu Nugrahani SPD MPD, tentang pengujian hipotesis asosiatif. Yang akan kita presentasikan adalah statistik parametris korelasi produk momen. Produk momen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil kali momen. Korelasi produk momen digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio dan semua data dari kedua variabel tersebut adalah sama. Korelasi produk momen dapat diterapkan pada suatu data dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel yang dikorelasikan merupakan suatu data yang bersifat kontinum. Artinya, data tersebut berupa bilangan atau angka yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. Yang kedua, sampel yang diambil merupakan sampel yang cenderung homogen. Yang ketiga, data dapat berupa interval skala. Ini adalah rumus dari korelasi produk momen. RAQ sama dengan sigma AQ per akar sigma E kuadrat Y kuadrat. Dan rumus di bawahnya digunakan bila sekaligus akan menghitung regresi. Koefisien korelasi untuk populasi diberi simbol ρ dan untuk sampel diberi simbol R kecil, sedangkan untuk korelasi ganda diberi simbol R besar. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y per bulan dalam ribuan sebagai berikut. X sama dengan 800, 900, 700, dan seterusnya. Y sama dengan 300, 300, 200, dan seterusnya. HO.2 tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. HA terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, atau dapat ditulis singkat HO.2 P sama dengan 0, HA.2 P sama dengan 0. Tabel penolong untuk menghitung korelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Kesimpulan: terdapat korelasi positif sebesar 0,9129 antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya, di mana semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran. Pertanyaan: apakah koefisien hasil perhitungan tersebut signifikan atau dapat digeneralisasikan atau tidak? Perlu dibandingkan dengan R tabel dengan taraf kesalahan tertentu. Bila taraf kesalahan diterapkan 5%, taraf kepercayaan 95% dan N sama dengan 10, maka R tabel sama dengan 0,632. Ternyata R hitung buka kurung 09129 tutup kurung R tabel buka kurung 0,632 tutup kurung sehingga HO ditolak dan HA terima. Kesimpulan: hubungan positif antara pendapatan dengan pengeluaran dengan nilai korelasi sebesar 0,9129 dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan populasi. Pengujian signifikasi dan koefisien korelasi selain dapat menggunakan tabel, juga dapat dihitung dengan uji T yang rumusnya ditunjukkan pada rumus berikut. Harga T hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel. Untuk kesalahan 5%,
uji dua pihak, dan dk sama dengan n-2 sama dengan 8, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,306. Ternyata harga T hitung 6,33 lebih besar dari T tabel sehingga HO ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan nilai koefisien kolerasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,9129. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut, besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel selanjutnya sebagai berikut. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut. Dalam analisis kolerasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien kolerasi. Koefisien ini tersebut koefisien penentu, karena varians terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Untuk contoh di atas ditemukan R sama dengan 0,9129. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat sama dengan 0,9129 kuadrat sama dengan 0,83. Hal ini berarti varians yang terjadi pada variabel pengeluaran 83% dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel pendapatan atau pengeluaran 83% ditentukan oleh besarnya pendapatan. Dan 17 faktor lain, misalnya terjadi musibah sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat diduga. Untuk melakukan pengujian korelasi produk momen di SPSS, langkah awal adalah kita harus membuat tabel terlebih dahulu di Excel seperti ini. Jadi di contoh ini kita akan mencari pengaruh dari diterapkannya punishment jumlah dengan kinerja di salah satu perusahaan. Setelah itu buka aplikasi SPSS, klik variable view, di name yang pertama tuliskan punishment, name yang kedua kinerja, desimalnya diubah menjadi 0, klik data view, setelah itu kita buka lagi aplikasi Microsoft Excel-nya, kita copy semua data ini, kembali lagi di aplikasi SPSS, lalu tempelkan semua data yang sudah disalin tadi seperti ini, lalu klik analyze, correlate, bivariate, kita klik. Setelah muncul seperti ini, pindahkan punishment dan kinerja ke variables. Setelah itu, centang Pearson di correlation coefficient dan klik to tell di test of significance, lalu centang flex significant di correlation. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, hasil dari SPSS ini menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar min 0,030 karena nilainya mendekati min 1,
maka hubungan antara jumlah punishment dengan kinerja karyawan dapat dikatakan kuat. Hasil output ini menunjukkan nilai koefisien bertanda negatif min 0,030, artinya apabila jumlah punishment rendah, maka kinerja karyawan meningkat, atau jika dibalik jumlah punishment tinggi, maka kinerja karyawan menurun. Untuk mengetahui pengaruh hubungan antar kedua variabel, maka dilakukan pengujian signifikansi untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol sering disingkat H0, artinya tidak ada hubungan antara jumlah punishment dengan kinerja karyawan, dan HA, hipotesis alternatif, artinya ada hubungan antara jumlah punishment dengan kinerja karyawan. Kita ketahui bahwa hasil signifikansi dari correlation ini adalah 0,900. Dasar pengambil keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Nah, kesimpulannya di sini nilai signifikansinya adalah sebesar 0,900. Itu berarti lebih besar dari tingkat alfa. Lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis 0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang berarti antara jumlah punishment dengan kinerja karyawan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.